Orang berdebat rokok, wah elek rokok, membunuhmu segala macam. Wes jalannya cuma beberapa, satu mbok meneliti lengkap tentang rokok. Rokok filter, rokok kretek, lahir rokok kretek tahun piro, sebabnya apa, itu kelahiran kuliner atau kelahiran medis, atau kalian diteliti sih, diteliti terutama efek-efek rokok. Teliti juga bahaya merokok, teliti juga bahaya tidak merokok. Ya, yang adil, ya. Kalau malas meneliti, oke, enggak masalah. Sama dengan Syiah, kalau mau ngerti Syiah, mau sini, dimulai dari Sakifah. Hari meninggalnya Rasulullah terjadi apa di Sakifah? Ya, kemudian kelak ada perang Siffin, perang Karbala, terus Hasan diracun, Husainnya dipenggal kepalanya, badannya diseret lebih dari 1000 km dan seterusnya dipelajari. Tapi saya tahu kita semua malas belajar. Oke, kalau malas belajar pakai common sense. Common sense itu akal sehat sehari-hari. Mungkinkah ada orang yang pasti benar 100%? Mungkinkah ada orang yang pasti salah 100%? Tidak ada, kecuali Allah, malaikat dan Rasulullah. Semua yang lain itu ono salahe, ono bendere, kan begitu. Syiah ono salahe, mesti ono bendere. Masa angger Syiah iki mesti salah, nek ngoyo mendukur. Lho gak. Nek ngising ngene, crot ngono ya gak. Mentang-mentang Syiah terus nek ngising ya salah ngono. Aku gak bela Syiah, gak bela apa, gak ro Syiah, gak ro apa, gak urusan karo Syiah, gak urusan karo sini. Aku urusan karo Allah, karo Kanjeng Nabi. Kalian juga menuhankan Sunni, mengagamakan Syiah, mengagamakan NU. Kehilangan NU yang tidak berani toh? NU bubar tidak berani toh? Muhammadiyah hilang tidak berani toh? Padahal boleh tidak ada NU, boleh tidak ada Muhammadiyah, yang penting ada Allah, Rasulullah, Islam. Kan begitu. Takut kehilangan Indonesia toh? Udah arah-arah Islam. Oke, kalau malas belajar tentang rokok, tentang Syiah misalnya, pakai common sense. Oh, kesehatan itu bersifat individual. Ono wong sing nek mangan sego kena gula, ono sing mangan sego gak kena gula. Jadi tidak bisa disebut sego nggarai loro gula, gak sih. Untuk siapa dulu? Ya tak gak? Ono wong ngombe kopi titik gak iso turu. Ono wong ngombe kopi 3 gelas ngangler turu ya ono. Kesehatan itu individual. Jadi saran saya bukan ngerokok atau tidak merokok, bukan makan nasihat. Saran saya adalah fahamilah dirimu, fahamilah ciri-cirimu yang Allah ciptakan, sehingga kamu tahu kapan makan nasi, kapan tidak makan nasi, kapan puasa, kapan tidak, merokok atau tidak, keputusanmu secara berdaulat, dan kamu yang mengukur dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak ada ilmu kesehatan objektif, itu tidak ada. Ono wong diobati kudune waras malah gak karu-karuan karena dia tidak tahan sama tetra misalnya. Dia tidak tahan sama zat tertentu. Jadi kesehatan itu individual, tidak ada yang objektif. Agama juga begitu. Kamu tidak tahu ini muslim apa bukan, kamu tahu. Kok cek iki, Mang? Apa bang-bang ngecek muslim dulu? Ayo mlebu muslim, oh mlebu. NU ta Muhammadiyah mlebu, gak ono. Engko nek diterusno sunat tegurung kan. Aku nek kono dikai gerdu situk, kai selambu, mlebu sik dicek. Oh wes mlebu. Nggak bisa kamu ngecek manusia, makanya yang sabar sama manusia, yang arif sama manusia, yang penuh cinta sama manusia, jangan tuding-tuding. Jangan ngaran-ngarani sik. Wong ana sing sunat ketoke gak sunat kok. Saking akeh nglambire iku. Ana sing gak sunat malah ketok sunat ya ana macem-macem. Wong susuhe macem-macem kok. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Kok kamu berpikirnya lurus seperti itu? Ndak, di Ma'iyah ndak ada orang berpikir lurus. Bal-balannya gak ada linear kok. Terus bola pun ndak lurus. Mosok sepak bola pokoknya
Ndlucur nang gol kono ya gak ya dienggokno, dimberekno. Lak ngono sih, diunggahno, diteleserno, kadang-kadang mundur, kadang-kadang ngiwak ngono. Bal-balan nek gak ono linier kok. Nek nang bojo kudu linier. Gak kok terus kok enggokno lah kene ya gak ono, ya kudu jelek ngono. Kamu tadi dari Sumenep ke sini karena ada MH Ainun Najib itu juga salah. Emang apa istimewanya MH Ainun Najib sehingga kamu jauh-jauh dari Sumenep datang ke sini? Apa istimewanya saya? Kamu juga terkontaminasi. Kamu menyangka saya adalah MH Ainun Najib. Duduk aku. MH Ainun Najib hanya salah satu samaran saya. Hanya salah satu peran saya. Ngono loh. Semua orang menyangka aku adalah Mbah Nun. Padahal aku Cak Nun. Pesta, hidup itu sangat luas ya. Sangat luas. Dan syukurilah keluasan hidup itu. Dan gembiralah dengan semua itu. Oh, kamu tadi ngomongnya kayak uang di rumah sakit jiwa. Ini. Waduh sedih, aku arek 6 kok sudah sesak dada. Oke, terakhir. Sebelum saya menjawab keseluruhan ya, terakhir. Untuk Mas yang dari Sumenep. Jangan cek mulai kok loro gulu dek ingin nanya. Oke, terakhir. Dah, kamu mempelajari rokok males, mencari hasil penelitian rokok males, mempelajari Syiah males, Sunni males, mempelajari Quran ya ndak sampai-sampai. Ya males juga. Udahlah kalau kamu nggak belajar pakai common sense tadi kan. Udah, kalau common sense juga nggak pakai, gini aja. Kalau kamu ingin Syiah itu betul-betul tidak ada, satu, kamu demo ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, jangan pulang sebelum dikabulkan. Bahwa mulai tahun depan Arab Saudi melarang semua orang Syiah untuk umroh dan naik haji. Ngono to, nek ancane nek kacan jare Syiah dudu Islam. Ya wis larang dong naik haji. Naik haji kan harus orang Islam. Iya ta? Dilarang, nek ancane ya dilarang. Dan di Indonesia itu presiden bikin Kepres atau DPR bikin undang-undang. Syiah dilarang di Indonesia. Ngono. Utawa pernyataan sikap Presiden mahasiswa seluruh dunia menyatakan bahwa Syiah tidak boleh hidup di Indonesia. Sing tegas. Ya apa kon niku sinau gak gelem, common sense gak gelem, tegas yo gak. Isone ngrasani tok bendino. Itu. Termasuk pabrik rokok. Lah apa kon berdebat soal rokok di Facebook, di WA, di grup iki iku? Gak usah. Wis to sing yakin rokok itu berbahaya, wis nang wis. Pabrik rokok dibubarkan. Nek pemerintah gak membubarkan kon nggawa mahasiswa karo pasukan obongen pabriknya. Terus semua harus ada undang-undang yang melarang menanam tembakau. Kalau tidak dilarang, kamu sama mahasiswa lain datang ke kebun tembakau, kamu rusak. Demi jihad fisabilillah. Kalau pemerintah tidak membubarkan pabrik rokok, berarti mereka membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa sebabnya? Karena merokok itu membunuhmu. Kalau kamu tidak bubarkan pabrik rokok, berarti pemerintah yang tidak membubarkan itu berarti dia membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa meneh membunuh tapi cukainya dijaluk, pajaknya dipek, kan gitu. Aku gak masalah gak ngerokok, ojo meneh gak ngerokok. Aku iki gak masalah, gak urip ndek dunya gak masalah. Gak dadi aku gak masalah. I don't have any problem. Aku gak ono makyah, gak pakean ngono. Gak eman karo apa-apa. Eman nek Gusti Allah sampai muring-muring karo aku, lah iku kayak frustrasi aku. Nek liyane ndek dunya iki apa ae gak eman. Kok elek-elek kaya apa aku gak eman. Gak akan membela nama baik. Jare sapa aku duwe nama baik? Ngono aku malahan. Cak Nun liberal. Lho, kae terus aku super liberal. Cak Nun Syiah. Lho, gak Syiah tok, si B, si C, si D, kabeh. Ayo wis.
Mau difitnah iku angel. Cak Nun apa meneh? Kafir. Goblok kon. Kae terus saiki kon ya. Wis ket biyen aku kafir. Nek gak percaya takon Gusti Allah dhewe. BBM-en ya Allah. Terus rumangsamu nek aku kok dudur kafir terus dadi kafir ngono. Nek aku kok tuduh Cak Nun wedhus terus aku mbek ngono. Ya enggak. Nah kamu jangan ikut nuduh-nuduh seperti itu, jangan ikut menjelek-jelekan siapa. Fatabayyanu antusibu qaumam bijalah. Baca surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan. Begitu kata Al-Qur'an. Dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri. Kok elek-elek, terus kamu puas dengan elek wong. Wis jelas pincang, bendino kok siksa, nganti cang. Gitu loh, Dek. Jadi mohon maaf ya, Dek, ya gitu ya. Jadi pilih yang jelas, tindakan itu pilih yang jelas. Saya ingin mengatakan nanti, mudah-mudahan ada waktunya, kenapa Ma'iyah juga memilih sikap yang jelas, memilih apa adanya yang kita bisa, yang kita tidak bisa ya kita tidak lakukan, berarti bukan kewajiban kita kalau kita tidak bisa. Itu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya. Terus Mbak yang PKI ya, saya mengerti perasaan Anda. Saya juga tidak ada masalah. Aku gak ada masalah KTP PKI, aku ya gak ero. Aku ya gak ero PKI tak gak ero aku. Kon iku ngaku PKI gurung karuan PKI, kon ngaku muslim anggitmu muslim temen ta gak ero sing ero Gusti Allah. Wong PKI ku ndek desa Ndosdo yo gak ngerti PKI ku apa meneh BDI pemuda arek gak ero arek-arek iku yo kan. Yo melok dadi korban. Cuman aku takon mbok disinaoni sejarahe padha. Disinaoni sejarah. Bisanya 48. Sing mateni dhisik sapa? Yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Sekarang kalau enggak percaya, dah Persebaya 46, ya. Bro? 27. Oke. 27 ya. Persebaya 27. Saya itu suka sekali menguji orang dengan pura-pura keliru. Dan dengan acting yang seolah-olah aku tidak tahu bener. Akhirnya kan muring-muring, berarti arekku setia karo Persebaya. Kan ngono cerita. Jadi Persebaya 27 lawannya apa? Sijine meneh apa? Oke. Utawa ngene wis dua kampung peneleh karo ndi wis. Undaan. Ana wong undaan dipateni. Situk. Muring-muring wong sak undaan dipateni karo wong peneleh. Terus wong undaan bareng-bareng bales nyerbu, sing undaan nang matek situk, ketika nyerbu matek meneh 3 dadi 4, tapi sing wong peneleh matek 30. Secara hukum sing salah sapa? Semua salah. Tapi secara moral siapa yang salah? Jadi tolong didelok sapa sing ngayeti biyen. Kalau Anda sudah satu orang dibunuh, kita semua berpikir, semua golongan yang sama berpikir, iki nek aku gak mateni aku dipateni. Ngono lho Dek carane Dek. Jadi saya nggak membela siapa-siapa, tapi tolong dipelajari. Sebab saya hidup di masa itu dan saya membawa pedang tiap malam. Karena ayah saya juga mau dibunuh dan saya apalagi. Kan saya Imam Harun Najib. Tapi waktu itu ya gurung rek, ngono percaya kon niku. Waktu itu jenengku Cek Muhammad Ainun Najib, cuman supaya orang tak samarkan menjadi MH itu. Saiki mulai aku sing sial dhewe dadi selamat datang Kiai Haji MH Ainun Najib gak cocok. Nek Kiai Haji Muhammad Ainun Najib ngono to. Jadi saiki wis gak iso tak rubah wis kadung. Wis gak masalah. Jadi oke Mas, saya setuju. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Enggak tahu. Diterima enggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja. Bahkan bisa menjadi staf presiden loh.
Bisa loh menjadi staf presiden loh. Tingkatnya tinggi loh di bawah presiden loh. Bisa kok, enggak ada masalah kok. Nah sekarang kalau kamu menuntut ganti rugi kepada korban PKI, terus yang orang Islam korban nuntut enggak? Yang masa enggak habis-habis seperti Sunda dan Jawa. Wong Sunda cek muring-muring sampai saiki dulur-dulur iku. Gak ono jalan Gajah Mada di Bandung. Gak ono jalan Mojopahit di Tasikmalaya, gak ono. Padahal wis tak kandhani ket biyen. Saya sudah ke Tasikmalaya, sudah ke Bandung, saya kumpulin teman-teman dulu waktu Gajah Mada itu. Nyegat pasukan Siliwangi gak SMS aku sih. Upama SMS kan tak kandhani empun ta Yai Gajah Mada ngono. Lah gak SMS aku gak ro kecolongan aku. Wis akhire kebacut akhire. Terus dendam sampai sekian abad. Nah, aku menyarankan cara wong desa wis lah rek, nek diterus-terusno wis kaya Ambon iku nek diterusno ya gak entek-entek. Mbok wis ayo kanca-kanca Syiah mbok wis to. Lah apa sih karek dendam karo Umar, Abu Bakar, karo Utsman, karo Hafsah, karo Aisyah lapo. Mbok wis di sepuro kan lebih mulia Anda memaafkan. Kenapa sakit hati sampai hari ini? Apa sih wong Abu Bakar yo akeh apike kok. Abu Bakar yo apik kok. Yo ana salahe mesti wong menungso. Ali yo ana salahe, Mas yo Ali ku yo top, tapi yo akeh salahe. Jenenge menungso. Mbok sudah maafkan kenapa sih? Mosok jadi digogo sampai saiki dendam. Aku tidak tega. Dipenggal kepalanya. Iya. Ancane iya. Tapi aja diterus-terus nopo sampai 10 abad dendam ya mbok aja ngono po. Dan enggak usah meneraka-nerakakan orang yang kamu dendami toh. Gitu ya. Nah, termasuk PKI, kalau Anda gini, kalau bermaaf-maafan kan bagus. Tapi jangan nuntut minta maaf gitu loh. Wong kita juga, yang lain juga ndak nuntut Anda minta maaf kok. Nek bermaaf-maafan, aku dengan senang hati. Sopo ae wong aku dipateni wong tak sepuro, langsung tak sepuro. Bahwa aku gak mati salah dhewe oleh mateni kurang canggih. Tapi saya dibunuh beneran dan saya sakit beneran dan menurut kedokteran saya tinggal 3,5 bulan umur saya. Karena terbakar seluruh dari leher saya sampai perut. Wis gak iso mangan, artinya tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Dan saya berbahagia sih karena saya tahu siapa yang membuat, berapa orang yang membuat saya seperti itu. Dan ketika saya tahu itu sedikit pun saya tidak marah, sedikit pun saya tidak dendam. Dan sampai hari ini saya guyoni, saya sayangi, tidak ada masalah. Jadi tidak usah nunggu 10 tahun. Sebelum engkau melakukan kesalahan kepada aku sudah memaafkanmu. Jadi mulai hari ini rencanakan kesalahan-kesalahanmu kepada aku. Gitu ya. Ya Mbak. Oke, saya sangat paham teman-teman PKI, saya sangat paham. Tapi kalau bisa duduk bersama. Terus maaf-maafan. Upamanya pun salah satu seharusnya minta maaf, yang satunya juga seharusnya maafkan. Kalau Anda ngalah itu kan tetap lebih bagus. Nah sekarang kedua-duanya ngalah Pak. Kedua-duanya ngalah Pak. Gitu loh. Jadi karena tidak ada metode budaya, tidak ada metode cinta, maka akhirnya bertengkar seperti ini. Dan pemerintah kita tidak memberesi masalah itu sama sekali, karena tidak ada kepemimpinan di Indonesia. Gitu loh, enggak ada. Karena negara ini sebenarnya juga bukan negara. Sekarang tak ceritain dikit ya. Tak ceritain dikit. Gini aja ada. Semua pertanyaan yang lain tadi terkandung dalam jawaban saya ini. Gini. Hafal Pancasila enggak? Gini. Anda tahu cara berpikir ke depan, cara berpikir ke belakang, cara berpikir ke melebar, kiri kanan. Misalnya gini. Kemarin saya workshop di Jombang dengan anak SMK itu saya ajari berpikir beberapa metode. Satu misalnya nek ngomong pohon terus daun itu berarti ke dalam apa keluar, apa ke kiri, apa ke kanan, apa ke depan, apa ke belakang. Gini, nek pohon terus kursi itu ke depan gitu ya. Pohon, akar dan tanah berarti ke belakang. Pokoknya ngerti ya? Mana ke kiri, ke kanan, mana melebar, mana lurus gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, Pancasila 5 itu urut tak jejer? Nah, wis gak ngel-ngel. Urut tak jejer. Urut ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang input yang awal apa yang belakang?
awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Diguyu karo Medina. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak goalnya itu wajar atau nemen? Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah. Yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak goalnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus. Oke, berarti nek standar 0 menurut gak goal. Iki gamek gak goal, iki minus iki. Gitu ya, wong kudune goal gak goal. Gitu. Minus saya kira-kira 3, 4, 5, 4. Ya. Oke, 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila, berarti 4. Oke. Kalau tidak gol, berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan, kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan sila keempat. Benar nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo iku cek nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mangaplok ternyata lah aku lagi karo nek kon napal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, tepuk tangan. Betul. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Ini lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2. Kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, Persatuan Indonesia sudah negara belum? Hampir. Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan sila kelima. Nah, ini negaranya yang nggak benar atau sila ketiganya yang belum beres? Sila keempat ini mergo urut loh ya. Sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku sak takon, delok niki. Ono tak gak persatuan? Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lo kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu. Dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan, yaitu 28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Arek-arek yang ngeluh karo Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, ngeluh terus ya apa carane bal-balan. Cepat dioper ke sini. Gak enak rek. Terus marungnu arek-arek karo bonek oleh ndelok. Bagaimana engkau? Ngopernya kok tidak tepat, ya gak enak bonek. Cok, kurang pas sih gue. Ya tak gak?
Tapi melanggar Sumpah Pemuda kon, ya. Ya tak gak? Mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini gak cocok belas. Kon pas ngerusak warung, ono situk loro ya, koncone akeh. Jadi Sumpah Pemuda itu yang nggak mateng, nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Masa Jawa sama Madura itu satu bangsa? Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Wah jelas bedanya itu, jelas banget. Wah sekarang yang namanya Benelux ya, Benelux itu Belanda, Luxembourg sama Belgia, itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut tiga bangsa. Mosok Jawa karo Madura itu sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Jadi yang tepat itu adalah United Nation of Indonesia, persemakmuran bangsa-bangsa Indonesia. Antara bangsa Madura, Madura itu siji-siji kok. Ono Madura Bangkalan, ono Madura Sumenep ya toh. Nek di Bangkalan ku kerase gak karu-karuan, nek Sumenep aluse gak karu-karuan. Sumenep iku sampai Bupati Sumenep iku zaman biyen gak saiki. Iku nek ditelepon Raja Solo iku sujud, padahal ditelepon lho. Ono kring, siapa nih? Ngarso dalem Jogja. Oh iya. Padahal di telepon lho wis sujud. Iku Sumenep. Hormat saking takzimnya. Nek Bangkalan gak gelem, Bangkalan semakin aneh toh. Mestinya semakin dekat Jawa semakin halus. Ini enggak, semakin jauh dari Jawa semakin halus. Ini kan pembalikan logika sosiologi. Kan mestinya yang halus Bangkalan, agak sedikit kasar Sampang, baru Pamekasan, baru yang paling kasar Sumenep. Seharusnya gitu, enggak, ini terbalik. Coba, kan gitu. Jadi makanya Madura itu sebuah bangsa tersendiri. Udah, enggak bisa di, wong sudah di Amerika gak bisa hilang Madura nih kok. Gak iso, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Madura kok. Aku gak bisa nirokno aku, tapi pokoknya semua naik kalau. Ya, oke, kita teruskan Pancasila. Berarti persatuan, sekarang persatuan Indonesia dibanding 45 turun atau naik atau pancet? Turun. Mudune nemen tak gak? Ya apa gak nemen? Wong saiki iki cacat-cacatan, tuding-tudingan. NU gak bersatu coba. Lak wis ah. NU lho, durung Indonesia iki. NU lho gak bersatu. Ya Pak Muzamil ya. Dan Hadratus Syekh memberi waktu 2-3 tahun batasnya, harus NU menjadi bersatu kembali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari almarhum memberi batas. Beliau kirim surat dari alam barzah. Lu serius. Perkara metode teknologisnya monggo, tidak ada masalah, tapi pokoknya intinya seperti itu. Nah, contoh tidak bersatunya ini kan tidak usah kita sebut ya. Presiden sama wakil presiden kompak enggak? Loh, jangankan bangsa Indonesia, gitu loh. Pak Suko sama dosen-dosen UNER lain kompak enggak? Oke, kita introspeksi ya. Oke, sila kelima mana mungkin tercapai, wong negaranya belum negara. Ini banyak loh penjelasannya, panjang ya, tapi nggak usah sekarang. Ya, tapi bagaimana kok dituntut menjadi negara bener, wong bersatu aja belum. Bagaimana mau bersatu, wong beradab aja belum. Yang nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekarang kalau kita aplikasi, kita tarik garis ke fungsionarisnya. Jadi kalau sila keempat itu yang berfungsi adalah pejabat-pejabat negara dan pemerintah. Kalau sila yang ketiga yang berfungsi adalah parpol-parpol dan ormas-ormas. Bener nggak?
Merekalah yang membangun persatuan. Seharusnya. Nah, sila kedua adalah dunia pendidikan. Yang menciptakan manusia yang beradab, ya toh? Makanya di Padang Bulan ada workshop atau ekstrakurikuler sebulan sekali untuk seluruh siswa SMK namanya Takdib Padang Bulan. Takdib itu proses pemberadaban dengan kurikulum tersendiri khusus yang kita bikin. Gitu. Ini Ma'iyah ini menurut saya sangat beradab. Tidak ada yang bertengkar, mau mendengarkan satu sama lain. Tidak kaget oleh orang kayak apapun yang di panggung, betul toh? Ngomong apa kok terima dan Anda tetap memilih toh, nggak terus nganut toh. Pak Muzamil, apakah orang Islam itu hanya boleh mendengarkan Quran tok dan yang baik-baik tok, terus tidak boleh mendengarkan yang lain-lain? Oh tidak, yang namanya telinga itu netral, universal, apa saja harus didengarkan. Menurut Quran sekarang. Ya, menurut Quran surat Az-Zumar. Nah. Az-Zumar ayat 18. Ya jok nemen-nemen olehmu kagum gua wis tak kandhani ndek mburi mangkon iki ya. Jok nemen-nemen ya. Jadi apa itu? Apa Pak Muzamil? Yastami'unal qaul ya. Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Oke, betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dek, ngono lho dadi wong Madura iki kaya iki lho ya. Ngono lho, apa ayat? Kalau aja muring-muring tok ae kon ya. Pak Muzamil itu tak kasih tahu ya, dia itu orang yang membenci dia didatangi, itu Pak Muzamil. Habib-habib yang keras-keras yang mengharam-haramkan dia itu didatangi dengan Habibie ngeluh to ndase. Iki ana daya sing tak buwenci malah ning ngarepe lawang nggih ngene. Ngono ya apa coba? Apa bisa meneruskan kebenciannya? Kan tidak bisa lawan Pak Muzamil. Ketake meneh-meneh di ngarepe neraka yang ngono. Malaikat Muzamil. Akhirnya batal mlebu neraka akhirnya. Tapi begitu kate mlebu swarga, malaikat Ridwan nyun sewu. Ngenyek kon yo. Oke. Fabashir ibadil ladzina yastami'unal qaula. Ma makna fabashir? Maka berilah kabar gembira. Gembirakanlah. Iya. Ya, gembirakanlah. Teman-teman sekalian, tolong diingat-ingat terus bahwa Allah memberikan ajaran-ajarannya itu nomor satu untuk menggembirakanmu. Jadi kalau orang Islam menjalani Islam tidak keluar kegembiraannya, berarti ada yang salah. Mbuh beke, mbuh kipere, mbuh apane mesti ono sing salah. Mulane kan Anda gembira pol di sini toh. Pol gembiranya. Bahwa ada meso, ada macam-macam itu cara saya untuk menghalangi Anda jangan sampai mensekte-sektekan saya, mengkultus-kultuskan saya, memberhalakan saya. Semakin saya ngomong buruk, semakin Anda batal mengkultuskan saya. Betul enggak? Jadi saya menyelamatkan Anda semua dari kesyirikan. Jadi mesohku itu bermanfaat untuk menghalangi Anda menyembah berhala. Semakin akeh misuwe semakin dhuwur ganjarane. Ngono kira-kira. Jarno cek bingung kiai-kiai. Nek gak gembira gaya apa kon mlebu Islam iku sembayang betutut ae. Jalo, seperti yang pertanyaan tadi ya. Kok minta aja gitu. Anda masuk surga aku ngerti saiki ketoke. Apa sebab kabeh kepengin swarga terus dipamerno kalau ini masuk surga ngono ta? Aku roh itu psikologi ini karena Anda merasa miskin di dunia. Terus mesti gambarnya swarga mesti omahku apik, duwe pesawat pribadi, bojone 2.500 ayu-ayu, ngono. Jadi sebenarnya kan bisa jadi keinginan masuk surga itu adalah aspirasi materialismenya manusia karena membayangkan surga itu materi, kan begitu? Betul enggak? Ayo.
Mulane aku kan tidak menganjurkan Anda masuk surga. Yang saya anjurkan adalah ridhoilah semua ketentuan Allah. Insya Allah engkau akan mendapat ridho Allah dan otomatis dilebokno swarga. Jadi bukan goalnya adalah surga, goalnya adalah ridho Allah. Efeknya surga. Ngono cara berpikirnya, ngono rek ya. Oke, sekarang kembalikan ke negara lagi. Karena negaranya belum bener, jangan disalahkan juga, wong dasare persatuannya guru ngono. Ya apa oleh bersatu? Wong pendidikannya gak beres sampai saiki. Pendidikannya sampai hari ini gak beres. Ini juga bab khusus yang luar biasa luasnya, ya soal pendidikan ini. Kurikulum 2013 sama kurikulum 2000 berapa? 6 dan seterusnya. Itu ada kontroversi, ada kapitalisasi, ada manipulasi, ada segala macam yang membuat sila kedua tidak beres. Tapi Anda juga jangan menuntut pendidikan beres. Wong tauhid TKB cek gurung beres. Ketuhanannya Maha Esanya belum beres. Makanya ada puisi keuangan yang Maha Esa. Jadi ternyata sekarang kita merintis kembali sekarang. Di sini nih ketoke preman-preman, ketoke gendo-gendo, ketoke apa jenenge? Gali-gali, bambung-bambung. Tapi saya menemukan kalau Anda bukan orang yang benar-benar bertauhid, Anda tidak akan tahan di sini berjam-jam. Anda sangat bertauhid. Sedemikian rupa pentingnya Allah bagi Anda. Siapapun Anda, kadang ono nyebut Allah, ono sing nyebut Allah, ono sing nyebut sakarepmu wis. Saiso-isone cangkem-cangkeme dhewe ya toh. Tapi pokoknya Anda sangat percaya kepada satu itu dan sangat bergantung, betul enggak? Sangat bergantung. Nah, itu berarti bekal yang bagus. Maka kita bikin ma'iyah supaya kita enggak nuntut-nuntut Mendiknas. Ya toh? Enggak nuntut Mendiknas. Wis bapak wis sak karepmu sak isomu wis. Sing penting aku gawe universitas dhewe ndek kene. Cek lahir arek-arek nom dan tiap hari berganti dan bertambah terus. Insya Allah 10 tahun lagi Indonesia akan burung mari ora iku ngomong mesti keplok ya arek. Oke, sekarang spesifik, tolong satu persatu Mas Amin. Oke. Personalitas adalah yang Allah ciptakan. Identitas adalah pengolahan Anda terhadap ciptaan itu. Penelitian Anda kepada diri sendiri. Oh, saya cenderung suka IT. Saya cenderung bakatnya itu karapan sapi. Kan tiap orang menemukan dirinya sendiri-sendiri. Kan gitu, ya. Bukan soal eksistensi. Eksistensi itu kan efek. Popularitas itu efek, enggak usah diurus. Citra itu enggak usah diurus, enggak usah. Pencitraan itu kan pemalsuan, ibarat bibir dibengesi. Wis jelas bibirnya dibengesi, sing dipercaya bengesi lah ngono sih. Wis saking gobloke wong. Wong nek dibengesi mesti lambene rada ireng. Dadi nek ana wong kene kandel, itu petunjuk dan informasi yang sangat jelas bahwa lambene gak koyok bengesi lah ngono. Nah gitu ya. Maksudnya identitas adalah akhlakmu bagaimana, prestasimu bagaimana, output dari kelakuanmu bagaimana. Jadi kalau akhlak itu adalah output dari hati nuranimu, kalau prestasi adalah output dari akal sehatmu yang terus mencari sesuatu yang baru. Nah, saiki Anda setelah Anda paham bedanya personalitas sama identitas, hilangkan dua kata itu. Sekarang konsentrasi untuk terus berpikir, mencari sesuatu yang baik, yang kreatif, lebih maju lagi. Ngono ya, Cik ya. Pertanyaannya tadi kan gitu kan? Apa? Gimana? Kan kita kehilangan personalitas. Maksudnya kita kehilangan jati diri. Intinya kehilangan jati diri dan gegap identitas. Jelas mengenai ya. Ini. Itu kata jati diri itu kan sekarang gantinya identitas tuh. Aku salah meneh. Ya iku hasil sila kedua sing kurikulumnya gak beres. Diri sejati terus disebut jati diri. Berarti personalitas, bukan identitas. Yang sejati itu yang dari Tuhan. Jadi misalnya kayu itu personalitas, tapi kursi identitas. Padi personalitas, sego
Nah sekarang yang penting bagaimana kamu memproduksi nasi. Itu terus di bidangnya masing-masing. Kalau kamu orang IT ya bikin program baru kan gitu kan, apalagi Google mau pasang balon di sini segala macam, wis kono wis diapakno kono. Kalau perlu nanti Google lagunya dirubah, balonku ada 5. Itu ya. Jadi identitas itu adalah ijtihad Anda, upaya Anda, kreativitas Anda untuk mewujudkan sesuatu yang baru sebagai khalifah. Jadi kalau ada tanah Anda cangkuli, Anda jadikan tempat untuk menanam sesuatu, itu namanya identitas. Maka Anda disebut petani. Bukan kata petaninya yang penting, tetapi produksi pertanian Anda yang penting. Makanya dokter itu tidak penting, karena yang penting adalah produksi sosialnya apa. Lah sekarang yang penting itu kan dokter profesornya. Sehingga jari Cak Fuad Nabengi mantui loh disebut profesor dokter. Mengundang ya, terus sorry tertanda profesor dokter Sopo, terus besan profesor dokter Sopo, kan gitu. Hubungannya profesor karo rabi kula apa? Kan gitu. Gus, misalnya Gus itu sing nyeluk ya wong, nyeluk sampean Gus, mergo sampean dihormati, sampean diceluk Gus. Ojo kon dhewe nyeluk awakmu Gus. Terus gawe kartu nama jenenge Gus. Kon lak gak ro, iki nggih mburiku iki sapa Gus apa? Gus Muz. Ana Gus Mus ndek Rembang, iki Gus Muz. Jadi mulai malam ini panggil beliau Gus Muz. Halo Gus Muz. Muzammil ya. Nek Mustafa kan Gus Mus. Kalau ini Muzammil Gus Muz. Mesra toh? Oke, ngono ya Dik ya. Sabrang dulu bilang bahwa manusia sudah berjanji sama Allah. Ada ayatnya ya Pak Muzammil. Berjanji bahwa mengakui Allah dan akan berjuang di dunia untuk kembali ketemu Allah. Itu di Quran. Maka tapi begitu lahir kamu dibikin lupa, kamu dibikin blank. Maka ibumu mulai memperkenalkan Tuhanmu supaya kamu kenal dirimu. Pokoknya kenal diri, kenal Tuhan itu dialektika. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, berarti barang siapa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, kan gitu. Kalau dibalik, man ro'a nafsahu faqad arafa rabbahu. Faman arafa rabbahu faqad arafa nafsuhu, kan begitu. Jadi sekarang untuk menemukan dirimu, kamu harus banyak-banyak memahami Allahmu. Meskipun tidak akan pernah paham beneran, tapi pokoknya gerabak-gerabak gejala-gejalanya dan tajalli-tajallinya. Gitu ya Dik ya. Oke, berikutnya Mas Amin. Ini saya klasifikasikan mengenai yang pola pikir. Jadi tidak tahu kenapa pola pikir di Indonesia ini kok membuat kita itu tidak bisa bersaing, tidak bisa ngapa-ngapain. Terus kadang doktrin orang tua itu jadilah seperti bule yang kayak gini, sampai ada semacam trauma di mental gitu. Ngene wis, kon niku wong tuamu iku nyambut gawe setengah mati kok salah. Oleh nglairno awakmu ngeden gak karu-karuan sampai begitu aku gede, anjane wong tua aku iki senggarai aku. Wis tak upama ya sepuron. Tolong ya, sepuron lah upama ya. Tapi saya tidak percaya itu. Sing mulai nyembah bule iku lah arek-arek sekolah sih. Ya tak gak? Orang-orang modern di kota-kota itu yang nyembah-nyembah bule, bahwa bule lebih hebat, iki lebih hebat. Wong tuamu gak kok jan. Nek prasaku lho. Iku mek di tas-tas saya kok bule jadi. Dan nomor 2, kamu pikir bule lebih hebat ya salahmu dewe. Jari sopo? Nggak bisa bersaing jari sopo, kita nggak bisa bersaing. Kon tahu pernah mengalami apa sih ya kamu bilang kita tidak bisa bersaing? Tanya sama Jamal, tenaga kerja nomor 1 yang paling mahal di Amerika, di Korea itu orang Indonesia. Paling mahal. Nomor 2 baru Vietnam. Nomor 3 baru Filipina sak piturute. Bangladesh, Sri Lanka, tapi nomor 1 Indonesia. Yo kendel, yo pinter, iso ngerjakno sing dhek gak tau ngerjakno lak wis ah. Lho lak wis ah.
Ya nek bule sinau apa ngerjakno apa. Nek wong Indonesia iki sinau iku ngerjakno iko iso. Tanya yang kerja di pabrik. Yang dikerja di pabrik bagian A. Mergo si bagian B gak iso dhek gelem kok ngewangi B. Makanya tenaga kerja Indonesia sangat disukai karena gak ngucek, apa jenenge gak ngucek, gak nemen-nemen oleh kapitalis. Jadi mereka mau belajar. Dan belum lagi yang tingkat penemu-penemu. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu yang bikin 4G, LTE, kabeh arek kene. Kemarin Silo itu premannya Busan datang ke tempat saya, mengatakan jare sapa Samsung gaenane Korea, aku sing nyambut gawe arek kene kabeh. Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Lombok. Kita yang bikin. Gitu loh. Anak Indonesia siapa yang tidak bisa bersaing? Siapa bilang? Gitu loh. Itu saya temukan di mana-mana. TKW di Hong Kong. Kamu pikir TKW itu rendah? TKW itu lebih hebat daripada mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa kan ragu-ragu mergoda intelektual, nyandak barang kasar isin, kate bergaul ya rodok gengsi, nek arek TKW tabrak. Sembarang tabrak, jeragane diuring-uring. Oh temenan iku. Nek kon kepingin mlaku-mlaku ndek Hongkong ndelok TKW situk wis diberesi kabeh. Diuring-uring sing ndek toko iku. Diceladu lah nek cara kene diceladu. Dan ancene nyejo nyeladu soalnya wong kono gak tahan celadu-celaduan, mesti menangi regane. Gitu loh. Kita tuh hebat Mas, cuman pemerintah kita tidak ngerti bahwa rakyatnya hebat. Tidak ngerti mereka. Dan saya tidak peduli itu, wong sila keempat memang belum ada beneran kok. Ya toh? Tidak usah digelisahkan, tidak usah disesali. Sekarang kita bangun kembali semuanya. Itu ya. Terus. Selanjutnya mengenai ke depan kita akan dihadapkan pada pilkada itu loh. Bertatap muka dengan pemimpin langsung. Terus kita pasang kuda-kuda yang bagaimana? Ya itu kan poso lah, itu masih belum buka kita. Terus anggap itu mau pilkada itu kan bagian kecil dari sila keempat toh. Wong sila keempatnya secara keseluruhan belum beres kok pilkada kok harapkan. Wong asap itu juga bisa jadi merupakan hasil dari rencana pilkada. Bingung kan ya? Apa hubungannya ngono toh? Enggak. Jadi asap bulan Oktober ini itu terjadi di seluruh dunia dan yang paling parah di Amerika, baru Kanada, kemudian Australia, baru di Indonesia. Indonesia bukan yang paling parah. Cuman bedanya kalau di Amerika dan lain ku kobong, nek di Indonesia ono sing kobong, ono sing diobong. Nah, apa kok diobong? Siji, ada sejumlah perusahaan atau korporasi yang menghemat tenaga dan shortcut untuk bisa segera tanam tanpa peduli kepada lingkungan hidup dan apapun yang lainnya. Nomor dua, karena semakin banyak asap akan mempojokkan pemerintah pusat untuk menyatakan ini adalah bencana nasional. Kalau ini bencana nasional berarti akan ada uang yang dicairkan dari APBN untuk diberikan kepada daerah yang bersangkutan. Dan siapakah yang akan menerima uang-uang itu? Ialah komunitas orang-orang yang ikut pilkada. Kan gitu, Rek. Jadi salah satu tujuan hutan dibakar itu supaya uang dari Jakarta turun sehingga bisa diroyok untuk biaya pilkada. Itu salah satu kemungkinan dari beberapa. Yang keempat adalah ini tahap kesekian dari adu domba. Ada apapun Anda akan diadu domba, akan dibikin kepepet. Indonesia tidak pernah boleh beres, harus bertengkar satu sama lain. Ini kemarin tadi malam di Padang Bulan saya bacakan 12 bidang peperangan yang sedang berlangsung di dunia. Dan salah satunya adalah perang lingkungan hidup atau perang SDA, ya. Makanya nanti cari bahannya di media-media tentang yang tadi malam. Kita bisa Anda benci siapapun itu hasil adu domba.
Karena dulu Anda diadu domba dengan teman-teman Kristen, akhirnya berhasil sedikit tapi tidak tuntas bagaimana yang direncanakan di Ambon dan di Poso. Akhirnya ternyata nggak efektif. Islam melawan Kristen, yang efektif adalah Islam melawan Islam. Kan gitu. Nah, Anda semua ikut seneng diadu domba karena memang Anda adalah domba. Loh iya kan, semua nabi kan angon wedhus. Semua angon wedhus itu sebenarnya Allah menggambarkan bahwa umat manusia itu janjane wedhus. Loh, temen loh, sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad angon wedhus kabeh lho rek. Angon wedhus kabeh itu sebenarnya diam-diam Allah menginformasikan wis tarek. Iki wedhus kabeh arek iki. Mulane kon gak sabar-sabar. Loh, ini interpretasi ringan-ringan lah ya. Yang penting diambil manfaatnya dan hikmahnya. Itu jadi teman sekalian, sekali lagi soal pilkada itu ya berbuat sebisamu. Kamu tidak mungkin kamu mencari pemimpin sejati. Apa tingkat kabupaten? Nek lurah aja iso didik-didik. Tapi kalau tingkat kabupaten ke atas, apalagi presiden, Anda tidak akan mendapatkan pemimpin. Apalagi di luar sila kedua itu ada situasi kebudayaan di mana karena sila pertamanya tidak jalan, maka semua kebanyakan penduduk Indonesia adalah penyembah Lata dan Uzza. Maksudnya apa kok penyembah Lata dan Uzza? Saya mendapat keterangan dari Cak Fuad di Padang Bulan, kan ada 2 berhala, sebenarnya 3, Lata, Uzza, dan Manat. Tapi kemudian yang populer di dunia Arab adalah Lata dan Uzza. Lata adalah patung yang menggambarkan tokoh-tokoh di masa lalu yang hebat-hebat, yang orang kagum. Kemudian dipatungkan, terus didelok-delok, disawang-sawang, disembah-sembah. Jadi itu tokoh dari masa silam. Kalau Uzza, tokoh-tokoh imajinatif, tokoh-tokoh khayalan, Naruto. Siapa meneh? Spiderman, gitu. Siapapun lah. Pokoknya kalau Lata itu adalah tokoh masa silam yang dipatungkan, diberhalakan. Kalau Uzza adalah tokoh khayalan. Oke. Tokoh yang sekarang hidup, yang benar-benar orang baik, yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar patriot, yang benar-benar pecinta rakyat tidak akan pernah diakui. Karena mereka hanya kenal 2, yaitu Lata dan Uzza. Yang ketiga mereka tidak kenal. Jadi jangan berharap Ma'iyah akan diakui oleh Republik Indonesia. Karena Anda bukan Lata, Anda bukan Uzza. Jadi jangan menyesal. Kalau Anda tidak diakui, jangan menyesal kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa di Indonesia. Tapi jangan terus dipikir pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun Anda tidak bisa mengatasi Indonesia, minimum Anda sudah mendapatkan Ma'iyah di dalam dirimu. Hidupmu menjadi lebih tenang, hidupmu menjadi progresif, pikiranmu menjadi lebih cerdas. Sudah badi tawakmu. Delokan wong sakno kae iki wis melarat, sekolah gak bener gak duwe Ma'iyah pisan. Lah kamu lah lumayan. Masih tukang ngojek lak Ma'iyah ku rek. Ngono to. Ngono. Tapi jangan disangka bahwa kalau sekarang kita tidak mampu berbuat apa-apa itu lantas benar-benar tidak mampu. Tidak. Teruskan saja. Nanti akan ada waktu, akan ada zaman, dan akan ada takdir, ada kudroh, segala macam yang akan berperan. Karena pekerja di alam semesta dan kehidupan ini bukan hanya manusia. Jin ya bekerja, malaikat ya bekerja, alam yang bekerja, ruang ya bekerja, cuaca ya bekerja, waktu juga bekerja. Jangan dipikir Anda sendirian bekerja. Jangan dipikir cuma manusia yang bisa mengatasi Indonesia. Banyak sekali yang ikut mengatasi Indonesia. Dan saya tidak yakin Indonesia akan hancur. Tidak mungkin Indonesia hancur. Kak. Tidak akan banyak yang marah dari penduduk langit kalau Indonesia hancur. Karena mereka menyaksikan hampir setiap hari di banyak tempat anak-anak muda dengan hati yang tulus, dengan semangat cinta yang luar biasa berkumpul sampai jam 4 pagi. Tidak minta apa-apa, gitu, tidak nuntut apa-apa. Mereka ingin memberi kepada Indonesia, benar nggak? Makanya saya di Padang Bulan Salam tak ulang dikit aja. Kan saya teman-teman Ma'iyah saya bilang gini, untuk bulan Oktober ini tolong belajar dari kalimat saya di buku tahun 78, Indonesia bagian dari desa saya.
Itu cara berpikir ke dalam, bukan cara berpikir keluar. Nah, desa saya bisa kamu ganti dirimu, Maia, keluargamu, dan seterusnya. Logikanya begini, tapi ini cara berpikir dalam dirimu loh. Bukan kok secara teritorial Indonesia bagian dari Maia ya, enggak. Berarti Maia ASEAN, no. Enggak, itu bukan cara berpikir fisik, itu cara berpikir psikologis. Di dalam dirimu, Indonesia adalah bagian dari dirimu. Maka gini, kalau kamu bagian dari Indonesia, maka kamu selalu akan minta bagian kepada Indonesia. Dan kamu akan menuntut-nuntut bagian dari Indonesia. Wong yo gak oleh selama iki, ya toh? Mending kamu balik, Indonesia adalah bagian dari dirimu. Sehingga nalurimu adalah ingin menyumbang, ingin bersedekah, ingin memberi terus-menerus kepada Indonesia. Ngono lho, Rek. Dan itulah kegembiraan Maia. Kita bergembira karena kita memberi terus. Ini apa bukan sedekah untuk Indonesia ini? Mengisi kekosongan pendidikan yang Depdiknas tidak bisa mengisinya. Ya tak? Ini sedekah luar biasa dan Anda harus bergembira karena Anda bersedekah. Nah sekarang saya tanya, loh tapi kan Maia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Indonesia. Loh kamu wajib, kamu punya kewajiban untuk memperbaiki Indonesia. Kamu pikir nanti kamu mati terus di kuburan muka lagi tekor, kok Indonesia kok jarno kok ngono ya apa karepmu? Ngono. Ditakoni tak gak di akhirat. Lah iya. Loh tapi apakah enggak punya nasionalisme? Jangan ngomong nasionalisme, aku cinta lebih dari nasionalisme. Aku tiap malam di semua tempat sampai pagi aku menerapkan cintaku untuk Indonesia dan aku tidak minta apa-apa kepada Indonesia. Aku njaluk apa, Rek? Aku njaluk apa? Aku petang puluh tahun ngene aku njaluk apa? Nek ancen aku njaluk aku diwujud ya, jabatan gak duwe. Omah iki yo nyicil-nyicil dhewe. Bojo ya aku sing ndolek kon gak kei. Ayo, aku njaluk apa aku? Tarif gak duwe aku. Dapurane arek-arek nek dikai kotak ya paling oleh 300.000, harus saya nek kei. Gak njaluk aku ya. Di sekian tempat puluhan tahun saya kemana-mana tidak pernah ada transaksi. Tidak pernah saya membayangkan bahwa wah aku disangoni arek-arek. Lah yo arek-arek ya dagange sepi ya tane. Wong iki asat kabeh saiki iya ta gak? Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi Anda harus bergembira karena Anda bersedekah, Anda gagah kepada Indonesia. Gitu loh. Suatu hari karena Anda jelas orang yang bersedekah, suatu hari Anda akan dipercaya oleh langit dan bumi, oleh rakyat dan Tuhan bahwa Anda lah orang yang paling cocok untuk memimpin Indonesia. Ngono lho, Rek. Gitu ya.